Nah, dikatakan bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bapak Guru, untuk ilustrasi ini kita sering lakukan, dan bahkan untuk penanganan siswa itu kita sering lakukan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita refleksi, Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini atau tidak? Ternyata kita juga selama ini salah. Ada hal-hal yang memang harusnya dibuat atau yang dilakukan, ternyata kita buat. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Kenapa? Silakan Bapak Ibu, kita minta satu orang punya pendapat. Ya. Ya, kalau saya tidak setuju dengan pendapat yang ada di depan. Kenapa? Kalau kita mengikuti pendapat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno tadi, maka kita tanpa sadari kita sudah membunuh karakter siswa, sehingga siswa itu pada saat nanti guru-guru yang lain juga masuk, dia akan takut bertanya dan menjawab apa yang disampaikan oleh guru. Oke, baik Pak Rusman. Apresiasi yang menarik dari Pak Rusman. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi ada dua kata yang menarik ini, ada hukuman, ada konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, tindakan tadi hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Ibu IPA? Menurut Ibu IPA, hukuman atau konsekuensi? Saya itu biasanya, karena kasus seperti ini memang sering kita lakukan di kelas tanpa kita sadari. Saya mengakui saya pun pernah melakukan hal demikian. Itu saya memberikan hukuman. Ini menurut saya memberikan hukuman. Itu berupa hukuman, bukan konsekuensi, supaya ke depan dia tidak mengulang lagi apa yang dia kerjakan ketika guru sedang menerangkan di depan. Itu yang saya lakukan, mungkin sudah saya yang maksudnya bukan saya sudah lakukan, yang pernah saya lakukan, dan menurut saya itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Oke, baik, terima kasih Ibu Ipa terkait dengan pendapat apa yang sudah disampaikan Ibu Ipa, bahwa Ibu menganggap bahwa yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman, bukan konsekuensi. Tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan. Penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah Bapak Ibu, kita kasih pandangan sedikit untuk Bapak Ibu. Dari awal kita pakai peraturan. Selama bertahun-tahun ada istilah baru yang kita kenal dengan keyakinan.
Nah, keyakinan ini lebih kepada kesepakatan. Kalau peraturan Bapak Ibu kita yang buat, ada peraturan kelas, wali kelas buat, siswa-siswa silakan ikut. Seperti itu Bapak Ibu kan? Dia hanya satu arah. Dan kita mengharapkan bahwa apa yang sudah dibuat maka harus dilakukan. Nah, untuk siswa yang menemukan, yang belajar, siswa yang menyepakati, kemudian siswa dan kita guru melakukan secara bersama-sama. Jadi tugas guru hanya sebagai fasilitator. Oke, nah untuk diketahui hukuman itu dia bersifat tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun non fisik. Murid atau anak disakiti oleh suatu Oke Bapak Ibu, kembali lagi ke refleksi Bapak Ibu. Hukuman dalam tanda kutip digaris bawahi adalah ada yang tersakiti. Jadi lebih banyak fokusnya ke siswa Bapak Ibu. Kita lebih banyak fokus di siswa. Yang tersakiti adalah siswa. Hukuman dalam bentuk fisik maupun non fisik, tidak terencana hukuman. Jadi ketika anak terlambat, silakan menuju ke WC, cuci WC, itu saya merefleksinya kembali. Ternyata itu salah. Yang saya buat adalah kesalahan. Setelah mempelajari ini Bapak Ibu, membuat keyakinan. Kalau terlambat, kalau siswa terlambat bagaimana? Disepakati bersama, cuci WC. Tapi harus disepakati. Jadi hukuman tiba waktu, tiba akal. Itu hukuman, tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi, dia terencana. Sudah ada kesepakatan di awal. Bapak Ibu boleh paham? Oke. Selanjutnya, disiplin adalah bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid-murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tetap ada ketidaknyamanan walaupun pakai konsekuensi. Kita kasih contoh. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika siswa tidak buat tugas, kita keluarkan dari kelas. Sudah buat kesepakatan dengan siswa atau belum? Sudah buat keyakinan dengan siswa atau belum? Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Glasgow Gosen dalam bukunya 1996. Jadi restitusi sukses. Jadi ada nanti istilah identitas gagal dan identitas sukses. Oke. Lanjutkan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus yakin. Jadi ada yang merasa tersakiti. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian untuk hukuman membuat anak sakit dalam bentuk fisik maupun hati. Kemudian dia punya jangka waktu bisa lama. Jangka tersakiti itu bisa itu habis menghargai disiplin. Kemudian diterapkan konsep tadi. Dia lebih menghargai disiplin. Selanjutnya, setelah hukuman itu terpaksa, ada paksaan di situ. Jadi hukuman itu ada paksaan di situ. Tidak buat tugas, paksa dia keluar dari kelas. Harus. Jadi harus, tidak boleh tidak. Jadi terpaksa kan Bapak Ibu. Anas, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada suatu saat masuk ke kelas
usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang akan terjadi dan mengapa? Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, berdasarkan kasus tadi. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu motivasi apa yang terjadi dari kasus Bu Anas? Iya, tadi kita punya dua motivasi, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, menurut Bapak Ibu motivasi apa dari kasus 2 terkait dengan tindakan Bu Anas tadi? Ekstrinsik. Oke. Untuk teori motivasi ekstrinsik itu motivasi yang bagaimana Bapak Ibu? Motivasi dari luar dari diri siswa, artinya berasal dari orang lain. Kalau ekstrinsik. Sedangkan kalau motivasi intrinsik, motivasi itu dia berasal dari diri siswa itu sendiri. Oke. Jadi kalau intrinsik dari diri siswa, kalau ekstrinsik dorongan dari orang lain. Nah, di kasus ini yang terjadi adalah motivasi ekstrinsik. Jadi dorongannya dari Bu Anas tadi. Oke, Bapak Ibu, ini ada cara-cara yang nantinya Bapak Ibu sudah pernah lakukan atau bahkan nanti setelah ini boleh Bapak Ibu lakukan. Nah, ada istilah bahwa untuk pemberian hukuman ini disebut dengan dihukum oleh penghargaan, seperti yang tadi Ibu Anas buat. Jadi beliau memberikan penghargaan 3 bintang untuk menertibkan siswa-siswanya pada saat masuk ke kelas. Nah, itu adalah bagian salah satu contoh dari murid dihukum karena penghargaan. Adanya penghargaan dulu, baru dia boleh bertindak. Kalau tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan bertindak. Ada imbalan dulu, baru dia mau bertindak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, nah pada saat itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Arnikon. Jadi pada saat Bapak Ibu memberikan imbalan kepada seseorang dalam bentuk penghargaan tadi, itu Bapak Ibu tanpa sadari Bapak Ibu tidak menghargai nilai pada orang tersebut. Setiap manusia masing-masing punya nilai. Jadi ketika nilai itu kita berikan penghargaan itu tanpa kita sadari bahwa kita sudah tidak menghargai nilai yang ada pada diri mereka. Kita menganggap bahwa mereka tidak bisa tanpa diberikan imbalan. Jadi karena ada imbalan baru mereka bisa berbuat. Ternyata mereka juga bisa berbuat berdasarkan keyakinan atau nilai yang sudah ada pada diri mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, Arnikon juga dia mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara melakukan seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memang penghargaan itu kita mengontrol orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tapi dengan catatan bahwa kita sudah menghancurkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Menurut Tom juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dia belajar atas kesalahannya, itu juga merupakan bagian dari penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ada beberapa pengaruh daripada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya itu adalah dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi contoh, Pak Heru, ketika dia tidak tahu bahwa kebiasaan Bu Anas itu adalah memberikan penghargaan stiker, ketika masuk di kelas, maka tanggung jawab yang tadi diberikan oleh Bu Anas itu tidak dilakukan di Pak Heru. Jadi tanggung jawab yang tadinya harusnya dia bersifat eksternal, motivasi harusnya intrinsik, nah dia beralih menjadi ekstrinsik karena hanya dorongan dari gurunya Bu Anas sendiri. Tapi kalau misalkan itu sudah bertanggung jawab, dia sudah yakini bahwa itu adalah bagian dari nilai dia, maka secara dorongan itu dia masuk dalam motivasi intrinsik, ada lain sendiri dalam. Yang tadinya itu penghargaan, dia selalu menghukum. Jadi kita sadar kita sudah menghukum mahasiswa atau murid dengan cara memberikan penghargaan tadi. Potensi yang dia punya itu kita tidak hargai. Kemudian yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu dia merusak hubungan. Kadang-kadang kalau kita memberikan penghargaan kepada seseorang, maka ada kecemburuan sosial. Bahkan sampai ketika dua orang yang saling bersaing, ketika yang satunya tidak terpenuhi, maka disinilah timbulnya kesenjangan, bahkan merusak hubungan tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan juga menurunkan kualitas. Jadi ketika kita punya siswa yang misalkan yang tadinya sudah terbiasa dengan penghargaan, ketika tidak diberikan penghargaan, maka dia tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dia sendiri. Tidak akan bertindak sesuai dengan nilai dirinya sendiri, potensi dirinya sendiri. Kemudian penghargaan memberikan kreativitas. Jadi mendapat penghargaan, walaupun punya keinginan, tapi karena tidak dinilai, tidak diberikan penghargaan dengan tahap kita sadari bahwa dia sudah merasa down dengan apa yang dia dapat. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi C. Jadi motivasi intrinsik ini dia tidak akan tercapai ketika kita paksakan dengan penghargaan tadi, Bapak Ibu, atau imbalan tadi, Bapak Ibu. Nah, motivasi saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf atau kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu kemana di rumah. Ketika dia tahu huruf A, dia sudah bangga. Tanpa diberikan imbalan, tanpa diberikan penghargaan, dia sudah merasa berharga. Bapak Ibu, itu contoh kecil saja. Kita punya anak-anak yang mulai belajar membaca, mulai belajar menghitung. Nah, itu potensi yang harus dihargai, Bapak Ibu. Jadi bukan saja anak-anak tadi, tapi kita punya anak-anak di tingkat SMP juga seperti itu, Bapak Ibu. Mereka punya potensi dan itu harus kita hargai tanpa diberikan imbalan untuk mereka. Selanjutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat kami beri contoh anak saya itu di kelas 1. Ya, di 91 ini kami buat sebenarnya sebelum peraturan yang kedua, tetapi yang nomor 8 itu sudah dijalankan, tetapi itu sudah ada kesepakatan antara wali kelas dengan anak wali saya sendiri. Ya, di antaranya yang pertama yang saya buat dengan wali saya yang pertama itu mengetuk pintu dan memberikan salam sebelum masuk ke dalam ruang kelas. Ubah peraturan yang biasa
3 mendapat bagian untuk mencarikan kebaikan dari setiap peraturan yang ada. Untuk peraturan pertama, kajiannya itu ada salah satu di situ dan nilai beretika untuk siswa dan guru. Terima kasih. Kelompok kami dapat bagian tidak tampak peraturan yang sudah dibuat. Ya, yang kami ambil yang tadi yang tampak itu dan dengan sama sebelum masuk ke dalam kelas. Sedang keinginan yang tidak tampak itu adalah pada saat izin ketua wajib menghubungi wali kelas tanpa data apapun. Terima kasih. Kami dari kelompok ya di sini memang dalam membangun karakter. Kami ini kami mengambil nomor 1 dan salam masuk ke kelas dan guru ini kepada siswa dalam membangun karakter dan disiplin. Terus kalau peran murid mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan kepada gurunya tadi, hikmahnya adalah nilai kesopanan, kedisiplinan yang perlu ditingkatkan oleh sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu boleh melakukan nama di kelas-kelas Ibu. Seperti itu kita akan siswa dalam menentukan keinginan yang nanti mereka sehari-hari. Jadi Bapak Ibu di hari ini Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut dengan apa itu kebutuhan. Di awal saya sebut sedikit bahwa tindakan yang dilakukan oleh murid atau oleh seseorang itu punya tujuan. Salah satu tujuan itu adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada kebutuhan yang pada masing individu atau masing dia, yaitu yang pertama kebutuhan keberlanjutan hidup, kebutuhan adanya kesehatan dan rasa terima, yang kebutuhan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, setelah menghadapi situasi yang berbagai yang berbeda, ada siswa yang sering mencari perhatian gurunya. Nah, Bapak Ibu, itu karena kita salah apresiasi, mempersepsikan apa yang kita atau salah nilai apa yang kita lihat. Nah, mungkin tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah bagian dari memenuhi kebutuhan hidupnya kasihnya. Seperti itu. Sehingga ketika kita sudah memahami tentang kebutuhan hidupnya siswa kita, maka sebenarnya kita bisa mengambil tindakan terhadap apa yang dia butuhkan. Kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Guru punya kesempatan untuk bertemu dengan kalian. Dengan demikian hari ini Ibu Guru meminta kalian punya kesempatan untuk sama-sama kita melakukan satu aktivitas yang disebut dengan keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar terkait keyakinan kelas? Ada? Belum? Ya, kalau peraturan kelas sudah ingat? Sudah. Kalau peraturan kelas ada atau tidak? Ada. Nah, keyakinan kelas itu pada intinya dia hampir sama dengan peraturan kelas. Nah, cuman di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang diyakini. Kalau peraturan berarti hanya menekankan satu arah saja. Boleh saya yang membuat atau guru yang membuat, lalu kamu mengikuti. Sudah? Sementara kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama buat, kita sama-sama lakukan, atau kita sama-sama sepakati.
Bisa paham? Oke. Jadi nanti setelah ini kita buat satu aktivitas yang menggambarkan keyakinan Anda di kelas Anda. Jadi dia hampir sama saja dengan peraturan. Misalkan saudara bisa kasih contoh. Membuang sampah pada tempat sampah. Ya, membuang sampah pada tempat sampah. Kira-kira menurut kalian membuang sampah pada tempat sampah itu nilai apa yang ada di situ? Kebersihan. Ada nilai kebersihan. Dan jadi semua meyakini bahwa ketika membuang sampah di tempat sampah itu adalah salah satu nilai daripada kita menjaga kebersihan. Sudah? Boleh jelas di situ? Jadi di situ bahwa ada nilai kebajikan. Kita kenal dengan nilai kebajikan universal. Bahwa nilai kebajikan untuk menjaga kebersihan itu harus sama-sama kita yakini bahwa menjaga kebersihan itu punya manfaat untuk kita sendiri. Sudah? Oke, yang lain boleh paham? Nah, sekarang silakan masing-masing guru bisa bagi ini stick note untuk Anda. Anda bisa membuat keyakinan apa saja yang nantinya akan Anda terapkan di kelas ini. Keyakinan yang kamu buat itu nanti kamu sepakati bersama dan akan dilaksanakan di kelas secara bersama-sama. Sudah? Oke. Nah ini guru bagi, silakan. Satu orang saya bagi dua. Boleh kamu tulis keyakinan menurut kamu apa saja yang harus diyakini di kelas kamu dan nantinya disepakati untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Silakan siapa yang membuat? Ya oke. Oke, selanjutnya silakan. Oke lanjut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Ya, ikut. Oke. Oke, lanjut. Lanjut.
Silakan siapa yang membuat? Ya, oke. Oke, selanjutnya silakan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Ya, ikut. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, betul. Kita kasih aplaus dulu untuk semangat kamu membuat. Selanjutnya, mari kita lihat sama-sama. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa antara peraturan dengan keyakinan itu ada sedikit perbedaan. Yang bersama tapi ada perbedaan adalah di keyakinan itu tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif atau kata-kata negatif. Sementara kalau di peraturan itu masih terlihat ada kalimat-kalimat negatif. Nah, dari hasil yang kamu punya yang sudah ditempelkan ini, mari sama-sama kita lihat kalimat yang negatif itu yang seperti apa. Ya, saya kasih contoh kalimat negatif itu tidak boleh ada kata tidak atau tidak boleh, kemudian jangan, ya. Nah, itu yang biasanya dipakai di peraturan kelas. Tapi kalau di keyakinan itu kita bilangkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata tidak ada di situ. Nah, dia tidak masuk dalam kategori keyakinan kelas. Kenapa? Karena ada kata negatif di situ. Tidak, jangan. Jelas? Oke, sekarang kita lihat sama-sama di sini. Untuk keyakinan, kita lihat dulu yang punya yang sama. Yang sama. Ini menjaga keamanan kelas, kemudian menjaga kekeluargaan. Boleh, tidak ada kata negatif atau kalimat negatifnya kan? Ini juga menjadi persahabatan. Oke, ini hasil daripada kesepakatan kita hari ini. Boleh kita pakai di kelas? Nah, selanjutnya kesepakatan yang sudah kamu buat ini nanti masing-masing baik kamu maupun guru yang masuk di kelas kamu atau yang mengajar di kelas kamu, kita bisa pakai secara bersama-sama. Atau guru yang misalkan
membuat keyakinan itu saja, tapi kamu bisa pakai untuk semua guru yang ada di sekolah kamu. Jelas? Oke. Itu saja mungkin untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Lalu selanjutnya kita berikan aplaus dulu untuk hasil kesepakatan kita. Saya berharap nanti setelah ini apa yang kamu buat ini menjadi keyakinan kamu pada saat kamu bertindak baik di kelas maupun di sekolah ini. Jadi setiap tindakan yang kamu lakukan, maka kamu harus berpikir kembali kepada keyakinan yang kamu sudah buat. Sudah? Bisa paham? Bisa. Oke, itu saja. Kurang lebih sebelum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.